Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya perawat Viva Galuh Parahita di Bangsal Flamboyan yang akan melakukan pendidikan kesehatan terkait KB atau keluarga berencana. Nah, di sini sebelumnya ada yang sudah tahu mengenai tentang KB itu apa? Setahu saya KB itu singkatannya keluarga berencana. Oh iya. Kemudian menunda kehamilan. oh iya, ibunya? Salah satu alat kontrasepsi. Iya, baik. Nanti di sini saya akan menjelaskan lebih rinci terkait dari KB itu sendiri ya. Nah, untuk KB itu sendiri singkatan dari keluarga berencana. Di sini gerakan untuk membentuk keluarga yang sehat dan sejahtera dengan membatasi jumlah kelahiran. Nah, untuk membatasi jumlah kelahiran di sini menggunakan alat kontrasepsi, di mana untuk alat kontrasepsi itu sendiri upaya untuk menunda kehamilan. Nah, untuk KB itu sendiri ada dua jenis, yaitu KB hormonal dan non hormonal. Nah, ini untuk jenis-jenis dari KB hormonal. Ibu-ibu di sini ada yang paham dengan gambar-gambar yang ada di sini? Apa saja untuk jenis-jenisnya? Pil KB. Ya. Kemudian Suntik. ya, suntik. Kemudian yang ini Jarum apa itu? Susuk. oh ya, susuk. Kemudian jadi ini itu ius. Jadi ius itu nanti akan dijelaskan lebih rinci ya. Nah, ini untuk pil KB. Jadi untuk pil KB ini dianjurkan untuk ibu yang tidak menyusui, kemudian dan mengalami haid yang tidak teratur. Tidak dianjurkan juga untuk ibu yang sedang hamil, kemudian perdarahan yang tidak terdeteksi, mengalami diabetes, depresi berat, dan obesitas. Nah, di sini untuk keuntungan pil KB itu sendiri yaitu dapat mengatasi nyeri haid. Namun ini mengatasi nyeri haid bagi ibu yang sudah melahirkan, bukan bagi bukan bagi orang dewasa yang belum melahirkan. Kemudian mencegah kurang darah, mencegah penyakit kanker. Kemudian untuk kerugian dari pil KB itu sendiri dapat menghentikan ASI pada ibu yang sedang menyusui. Kemudian untuk efek samping dari pil KB itu biasanya pada bulan pertama mengalami flek, setelah itu si ibu dapat mengalami pusing, kemudian berat badan bertambah dan mengalami mual. Yang kedua ada suntik KB. Sambil disambi ya ibu-ibu untuk sungguhannya. Untuk suntik KB-nya ini jadi dilakukan setiap 1 atau 3 bulan sekali. Nah, untuk suntik KB ini aman digunakan bagi ibu yang menyusui setelah 6 minggu pasca melahirkan. Lanjut untuk keuntungan suntik KB ini dapat diberikan pasca persalinan, kemudian pasca aborsi atau keguguran, kemudian pasca menstruasi. Selain itu tidak mengganggu pengeluaran ASI. Nah, yang tadi untuk pil KB itu dapat menghentikan pengeluaran ASI. Untuk suntik KB ini tidak mengganggu pengeluaran ASI. Kemudian untuk kerugian dari suntik KB itu sendiri terdapat perdarahan tidak menentu. Jadi sewaktu-waktu dapat terjadi perdarahan. Kemudian terjadi menore atau sering disebut dengan tidak datang bulan. Kemudian dan masih terjadi kemungkinan untuk hamil. Setelah itu untuk efek sampingnya jadi ada perubahan pada pola haid dalam batas yang normal. Kemudian ada perdarahan ringan pada masa haid. Kemudian dapat juga ada flek-flek yang keluar. Setelah itu lanjut, kemudian yang ketiga ada susuk KB, di mana untuk jenis susuknya ini ada dua, yaitu yang pertama untuk susuk 1 dan susuk 2 itu dapat digunakan selama 3 tahun. Setelah itu untuk yang susuk 6 batang itu dapat digunakan selama 5 tahun. Nah, untuk efeknya itu sama seperti dengan suntik KB. Kemudian untuk ada keuntungannya. Untuk keuntungannya itu aman digunakan bagi ibu yang menyusui, kemudian dapat dipasang setelah 6 minggu pasca persalinan. Selain itu ada kerugiannya. Untuk kerugian dari susuk KB ini menstruasinya tidak teratur, kemudian payudaranya itu menjadi tegang, setelah itu liang senggama terasa kering. Nah, ini tadi yang ibu-ibu
menganggap jika ini IUD. Jadi ini itu IUS atau intrauterine system, di mana adalah penggabungan dari IUD dan hormon. Jadi dia masuk ke dalam hormonal itu yang untuk IUS. Kemudian untuk IUS itu sendiri digunakan karena dapat dipasang dan dilepas. Jadi praktis ya. Kemudian kontrasepsi jangka panjang yang digunakan selama 5 tahun. Untuk efek samping dari IUS itu sendiri, untuk menstruasinya itu menjadi lebih pendek. Kemudian untuk dari efeknya itu sendiri juga dapat mengurangi rasa sakit pada menstruasi. Nah, ini untuk kontrasepsi non hormonal. Apakah ibu-ibu ada yang tahu ini jenis-jenisnya apa saja? Kondom. Ya, kemudian yang ini ada yang tahu? Yang ini seperti yang IUS tadi. IUD. Ya, betul. Kemudian untuk yang ini? Itu yang buat cowok ya? Iya, betul. Ya namanya. Ya, nanti saya akan jelaskan lebih lanjut ya, Bu. Jadi untuk yang kontrasepsi jenis non hormonal ini ada 4 jenis. Yang pertama itu ada kondom, di mana merupakan kontrasepsi yang mudah dan praktis digunakan. Nah, selain itu dapat juga mencegah adanya penyakit menular seperti HIV dan AIDS. Untuk keuntungannya itu tidak mengganggu kesehatan klien ya. Kemudian tidak perlu bersangkutan dengan tenaga medis. Setelah itu tidak mengganggu produksi ASI. Selain itu juga mudah didapat di toko-toko. Kemudian untuk efek sampingnya dapat terjadi adanya alergi pada karet kondom. Kemudian untuk kerugian pada kondom itu sendiri jika bocor dan hanya digunakan untuk 1 kali pakai. Kemudian di sini ada IUD atau intrauterine device. Jadi untuk IUD ini masuknya di dalam non hormonal. Nah, untuk IUS yang tadi penggabungan dengan hormon itu masuk di yang hormon. Kemudian untuk yang IUD itu sendiri jadi terbuat dari bahan plastik yang lentur dan dimasukkan ke dalam rongga rahim oleh tenaga medis yang sudah berpengalaman. Kemudian untuk bentuknya itu bentuknya kecil ya, yang tadi ini untuk gambarnya. Kemudian dapat digunakan sekitar 5 tahun. Kemudian untuk keuntungannya tidak mempengaruhi ASI. Kemudian kesuburannya itu cepat setelah pemasangan IUD, atau saat IUD-nya dilepas itu nanti juga kesuburannya cepat kembali. Kemudian dapat dipasang segera setelah melahirkan, jadi tidak perlu menunggu. Kemudian untuk kerugian dari IUD itu sendiri, jika posisinya yang salah itu dapat mengakibatkan kehamilan. Nah, di sini ada tubektomi. Jadi tubektomi ini KB permanen yang digunakan jika perempuan itu tidak ingin mempunyai anak, di mana untuk fungsinya itu untuk menghentikan fertilisasi atau kesuburan. Caranya itu dengan mengikat dan memotong atau memasang cincin pada saluran tuba atau pada saluran ini Bu yang ada di rahim. Ini untuk gambarnya. Jadi ada seperti di klep seperti itu. Dari keuntungan dari tubektomi itu sendiri, jadi dia itu sangat efektif, permanen juga, kemudian dapat segera dipasang ya. Kemudian untuk kerugiannya itu jadi untuk kerugian dari tubektomi itu sendiri melibatkan adanya prosedur bedah. Namun prosedur bedah ini itu tidak membutuhkan waktu yang terlalu lama, hanya prosedur pembedahan ringan. Kemudian ini juga ada anestesi atau dilakukan pembiusan. Kemudian tidak mudah kembali subur. Kemudian untuk vasektomi, nah ini itu untuk yang KB pada laki-laki. Jadi tidak semua ibu yang dilakukan KB ya, tapi untuk laki-laki juga dapat dilakukan pemberian KB. Nah, untuk KB vasektomi ini
dilakukan pada pemotongan saluran sperma. Kemudian untuk efek sampingnya pada vasektomi itu sendiri dapat terjadi infeksi, kemudian dapat juga adanya perdarahan. Untuk keuntungannya sama-sama permanen atau dalam jangka waktu yang lama. Untuk prosedurnya itu aman dan sederhana. Kemudian selain itu dapat menghilangkan kecemasan bagi pasangan yang terjadinya hamil yang tidak direncanakan. Sudah seperti ini. Sebelumnya, apakah ada yang ingin ditanyakan? Saya ingin bertanya, Oh iya, Bu. kenapa kalau orang gendut itu tidak dianjurkan untuk KB? Nah, saya untuk menjawab ya sekarang. Jadi kenapa orang yang obesitas atau orang yang kelebihan berat badan itu tidak disarankan untuk KB pil ya? Karena tadi kan untuk obesitas sudah masuk di dalam efek samping pada pil KB. Jadi dikhawatirkan nanti orang tersebut akan mengalami berat badan yang berlebihan. Sedangkan orang yang mengalami obesitas itu sendiri nantinya akan susah untuk adanya metabolisme di dalam tubuh. Jadi nanti ditakutkan akan mengganggu seperti itu. Mungkin ada lagi yang ingin ditanyakan? Belum. Oh iya, cukup ya. Jika tidak ada, saya yang akan bertanya kepada ibu-ibu di sini. Ada berapa macam untuk jenis KB yang tadi sudah saya sebutkan? Jenisnya saja ya, Bu. 2. Oh iya, apa saja, Bu? Hormon Ya. dan non hormon. Ya. Nah, untuk keuntungan dan kerugian dari KB hormonal itu sendiri, yang tadi kan ada apa saja ya, Bu, yang untuk hormonal? Ada pil Pil KB, KB, kemudian ada suntik, setelah itu ada susuk dan ayus. Nah, kemudian di sini ibu-ibu ada yang tahu tidak untuk keuntungan dan kerugian dari KB hormonal? Untuk keuntungannya, Ya, nanti ada yang untuk mencegah kanker, ya, ada yang juga untuk mengurangi nyeri haid juga ada, betul. sama satunya mengurangi nyeri haid. Ya, itu tadi. Terus apa lagi? Mengurangi nyeri haid, Mencegah ya, kanker, mencegah kanker. Kemudian ASI. tadi kan untuk keuntungannya sudah. Oh iya, ditambah lagi dapat mengurangi adanya kurang darah. Nah, untuk kerugiannya ada yang tahu? Tadi apa? Kalau pada Dapat menghentikan ASI. Oh iya, betul, dapat menghentikan ASI ya. Itu salah satunya ya. Kemudian lanjut untuk jenis KB apa saja yang dapat digunakan pada laki-laki. Tadi kan ada 2. Kondom. Sama satunya yang pembedahan Yang diikat apa? vasektomi. Vasektomi. Ya, kalau untuk tubektomi itu untuk wanita. Untuk pertanyaan yang terakhir, KB apa yang tidak mengganggu pengeluaran ASI? Ayus, Ya. Suntik. Ya, kemudian susuk. ya, betul. Jadi ini sudah selesai ya, Bu, untuk penyuluhannya. Ibu-ibu sangat kooperatif sekali. Terima kasih sudah menyempatkan waktunya. Jika ada salah kata saya mohon maaf. Sebelum pulang saya akan membagikan untuk selebaran ini bisa untuk dibawa pulang. Ya, Bu. Terima kasih ya, Bu. Ya. Karena tadi ibu-ibu sudah aktif untuk menjawab, saya ada door prize. Bisa dibawa pulang ya, Bu. Terima kasih. Ya, sama-sama. Bagaimana ibu-ibu setelah dilakukan penyuluhan? Sudah paham? Iya, menambah wawasan. Saya Ya. jadi lebih tahu lagi. Terima kasih banyak ya, Bu. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum pulang saya minta untuk foto bersama dulu ya, Bu. Oke.